Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, kok pada baik hari ini. Gimana? Siap belajar hari ini? Sip, harus tetap semangat ya belajarnya. Sebelum belajar, kita berdoa bersama-sama dulu yuk. Kita berdoa menurut kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Nah, sekarang semuanya bisa pada berdiri yuk. Nah, sekarang kita lihat pakaian kita. Gimana, udah pada rapi? Oke, bagus banget. Anak ibu udah pada cantik-cantik, pada ganteng-ganteng semua. Nah, sekarang kita lihat apakah ada sampah di sekitar kita. Bisa lihat di kolong bangkunya juga ya. Kalau ada, bisa dibuang dulu. Sudah rapi? Nah, sekarang kita absen dulu ya. Anissa hadir. Nita hadir. Tiara hadir. Adam? Ada yang tahu Adam kemana? Oh, izin, ya. Nah, sekarang ibu mau tanya nih. Siapa yang pernah jalan-jalan ke gunung kalau nggak jalan-jalan ke pantai? Wah, ternyata banyak juga ya yang pernah jalan-jalan ke gunung dan juga jalan-jalan ke pantai. Sekarang ibu mau nanya, kalau dari gunung kelihatannya di gimana ya? Iya, gimana Putri? Iya, benar sekali, jadi lebih tinggi. Nah, kalau di pantai banyak apa ya? Ya, gimana Santi? Benar banget, di pantai banyak air. Nah, kira-kira gunung dan pantai termasuk ke dalam apa ya? Ya, gimana Rica? Iya, benar banget. Gunung dan pantai termasuk ke dalam dataran. Nah, untuk pembelajaran kali ini kita akan belajar di tema 9, yaitu kayanya negeriku. Subtema 2, pemanfaatan kekayaan alam di Indonesia, yaitu materinya mengenai kenampakan alam dataran dan juga kenampakan alam di perairan. Sekarang ibu punya video nih. Video apa ya kira-kira? Kita amati bareng-bareng yuk. How far can we get if we sail a little bit high? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik, gimana kabarnya hari ini? Semoga kalian semuanya selalu sehat ya. Hari ini kita akan belajar tentang kenampakan alam yang ada di Indonesia dan juga kita bahas tentang ciri-ciri dari masing-masing kenampakan alam tersebut. Sebelum belajar, jangan lupa berdoa dulu ya. Sebelumnya, apakah adik-adik tahu apa itu kenampakan alam? Sebelumnya, kita bahas dulu untuk pengertian dari kenampakan alam ya. Kenampakan alam disebut juga dengan bentang alam. Kenampakan alam tersebut pengertiannya adalah segala sesuatu yang dibentuk oleh peristiwa alam. Adapun untuk kenampakan alam terdiri atas wilayah daratan dan wilayah perairan. Kita bahas dulu untuk wilayah daratan ya. Pengertiannya adalah kenampakan wilayah daratan merupakan bagian permukaan bumi yang berbentuk padat, tidak digenangi air, dan terletak di atas permukaan laut. Adapun untuk jenis kenampakan daratan adalah yang pertama, dataran tinggi, yang kedua, dataran rendah, yang ketiga, gunung, yang keempat, pegunungan, dan yang kelima adalah tanjung. Kita bahas cirinya masing-masing ya, dimulai dari yang pertama, dataran tinggi. Dataran tinggi mempunyai ciri-ciri terletak pada ketinggian 300-600 meter di atas permukaan laut. Yang kedua, dataran rendah. Dataran rendah mempunyai ciri-ciri memiliki ketinggian kurang dari 200 meter di atas permukaan laut. Yang ketiga, gunung.
Gunung memiliki ciri-ciri ketinggian lebih dari 600 meter di atas permukaan laut. Yang keempat, pegunungan. Pegunungan memiliki ciri-ciri rangkaian dari beberapa gunung yang mencapai ketinggian lebih dari 700 meter di atas permukaan laut. Yang kelima, tanjung. Tanjung memiliki ciri-ciri tanahnya menjorok ke laut. Selanjutnya, kita bahas untuk kenampakan wilayah perairan. Dimulai dari pengertian wilayah perairan terlebih dahulu ya adik-adik. Pengertian dari wilayah perairan adalah suatu kumpulan massa air pada suatu wilayah tertentu yang mengalir ataupun juga tergenang. Adapun untuk jenis kenampakan wilayah perairan, yang pertama ada sungai, yang kedua danau, yang ketiga rawa, yang keempat teluk, yang kelima selat, dan yang keenam laut. Mari kita bahas untuk cirinya masing-masing. Yang pertama, sungai. Sungai memiliki ciri-ciri bagian hulu lebih kecil dan bagian hilir lebih besar. Yang kedua, danau. Danau memiliki ciri-ciri terbentuk dari letusan gunung berapi atau gerakan tanah. Yang ketiga, rawa. Rawa memiliki ciri-ciri terdapat tumbuhan air seperti enceng gondok. Yang keempat, teluk. Teluk memiliki ciri-ciri dibatasi oleh daratan pada ketiga sisinya yang menjorok ke daratan. Yang kelima, selat. Selat memiliki ciri-ciri lautnya sempit dan berada di antara dua pulau. Yang terakhir, laut. Laut memiliki ciri-ciri merupakan kumpulan air asin yang luas yang menggenangi dan membagi daratan. Manusia melakukan adaptasi dengan alam dan kenampakan alam di lingkungan tempat tinggalnya. Adapun adaptasi yang dilakukan berbeda-beda sesuai dengan kenampakan alam tempat manusia tinggal. Berikut adaptasi yang dilakukan oleh manusia, diantaranya adalah: yang pertama, jenis mata pencaharian; yang kedua, bentuk tempat tinggal; yang ketiga, makanan; yang terakhir adalah peralatan rumah tangga. Demikian pembelajaran kita kali ini. Sampai bertemu di pembelajaran berikutnya. Jangan lupa subscribe, like, dan share sebanyak-banyaknya ya, agar channel ini bisa bermanfaat bagi banyak orang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tadi kita udah menyimak video bersama-sama kan ya? Kira-kira tadi videonya tentang apa ya? Ada yang tahu nggak? Iya, silakan Salma, gimana? Iya, pintar sekali. Jadi, tadi videonya mengenai kenampakan alam di daratan dan juga kenampakan alam di perairan. Nah, sekarang Ibu mau nanya lagi nih. Kira-kira kenampakan alam di daratan apa saja ya? Iya, benar, gunung. Apalagi? Dataran tinggi, benar. Terus, apalagi? Benar sekali, dataran rendah. Nah, kalau kenampakan alam di perairan apa ya? Sungai, pintar. Danau, pintar. Rawa, pintar. Nah, sekarang Ibu punya lembar kerja yang harus dikerjakan masing-masing ya. Iya, gimana ya? Ada yang mau ditanyakan? Udah bisa? Oke, udah bisa. Iya, gimana ya, Rik? Ada yang mau ditanyakan? Oke, udah bisa. Iya, Salman, mau nanya apa? Iya, benar banget. Jadi, kenampakan alam di perairan itu adalah kumpulan air pada suatu wilayah disebut dengan kenampakan alam di perairan. Ya, bisa dilanjutkan ya ke nomor yang selanjutnya. Gimana anak-anak? Sudah selesai mengerjakan lembar kerjanya? Nah, sekarang kalau sudah selesai bisa membuat kelompok ya. Kelompoknya terdiri dari 2 sampai 3 orang. Silakan membuat kelompok. Sudah selesai membuat kelompoknya? Oke, sudah selesai ya. Sekarang Ibu mempunyai tugas ya buat kelompok. Ini untuk kelompok 1. Ini untuk kelompok 2. Dan ini untuk kelompok 3.
Bisa dikerjakan ya. Dikerjakannya secara berkelompok. Gimana kelompok 1? Ada yang ingin ditanyakan? Oke, kalau sudah mengerti. Nah, kelompok 2 gimana? Sudah? Ya, jadi dibuat peta konsepnya ya dari yang tadi kita pelajari, yaitu kenampakan alam di daratan dan juga kenampakan alam di perairan ya, dibuat peta konsepnya. Iya, boleh, nggak apa-apa dihias juga. Kelompok 3 gimana? Sudah bisa? Ada yang mau ditanyakan? Oke, ya lanjutkan ya. Nah, bagaimana? Sudah selesai mengerjakannya? Bagus, sudah pada selesai ya mengerjakannya. Nah, sekarang siapa yang mau presentasi duluan ke depan? Ajukan tangannya. Kelompok mana? Iya, silakan kelompok 2 maju ke depan. Wah, bagus sekali ya. Presentasi dari kelompok 2, kita berikan tepuk tangan untuk kelompok 2. Ada yang memberikan tanggapan? Ya, silakan kelompok 3 memberikan tanggapan. Wah, tanggapannya bagus sekali ya. Kita berikan apresiasi juga untuk kelompok 3 atas tanggapannya. Nah, sekarang untuk kelompok 2 bisa kembali ke tempat. Kita berikan apresiasi lagi dengan memberikan tepuk tangan yang meriah untuk kelompok 2. Peta konsep yang telah tadi dipresentasikan dan juga lembar kerja yang tadi telah dikerjakan bisa langsung dikumpulkan saja ya. Ya, bisa di rolling saja ke depan. Untuk pembelajaran hari ini, apakah ada yang ingin ditanyakan atau apakah ada yang tidak mengerti juga boleh ditanyakan. Iya, silahkan Elina. Iya, benar sekali. Bukit juga termasuk ke dalam kenampakan alam di daratan. Nah, jadi kesimpulan pembelajaran hari ini, kenampakan alam itu terdapat 2, yaitu kenampakan alam di daratan dan juga kenampakan alam di perairan. Kenampakan alam di daratan diantaranya ada gunung, ada bukit, ada dataran tinggi, ada dataran rendah. Nah, untuk kenampakan alam di perairan diantaranya ada sungai, ada rawa, ada danau. Nah, sekarang Ibu punya soal evaluasi ya. Ibu bagikan, lalu soal evaluasi ini bisa langsung dikerjakan ya. Oke, Ibu beri waktu untuk mengerjakan soal evaluasinya. Waktunya sudah habis ya. Untuk soal evaluasinya bisa dikumpulkan. Nah, gimana pembelajaran hari ini? Alhamdulillah, kalau menyenangkan. Harus tetap semangat belajarnya ya. Nah, sekarang bisa dibuka buku temanya. Bisa dilihat di halaman 50, bisa dikerjakan dan dikumpulkan minggu depan ya. Untuk pembelajaran minggu depan yaitu mengenai manfaat dari kekayaan alam di Indonesia. Dapat dipelajari dulu ya di rumah. Nah, sekarang semuanya bisa beres-beres untuk merapikan bangkunya dan juga merapikan alat tulisnya. Sebelum pulang, kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Sekian pembelajaran hari ini. Tetap semangat belajar ya. Sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.